Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu para peserta pelatihan kepemimpinan pengawas BKPSDM Kota Lubuk Linggau. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal dari saya, Tuti Ohani. Saya adalah Widya Iswara Madia pada BKPSDM Kota Lubuk Linggau. Baiklah, pada materi ini saya akan membawakan materi manajemen mutu yang akan kita bahas selama 18 jam pelajaran. Baik, pada sesi pertama ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang manajemen mutu. Sebelumnya Bapak Ibu pastikan untuk telah membaca modul yang diberikan oleh panitia kepada Bapak Ibu dan kemudian melihat video yang akan saya di sini. Baik, jadi pada materi manajemen mutu di sini, ketika kita berbicara tentang mutu, maka yang ada di pemikiran kita adalah kualitas ya. Jadi apa itu kualitas? Jadi di sini kualitas adalah sebuah keunggulan dari sesuatu. Ya, jadi ini menurut Kamus Webster. Jadi totalitas fitur dan karakteristik memenuhi kebutuhan. Jadi hal ini kualitas di sini yang akan kita bicarakan adalah tentang kualitas pelayanan. Mengapa? Karena kita di sini adalah sebagai seorang pelayan publik yang harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, tidak hanya pelayanan yang biasa-biasa saja. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu setelah mengikuti materi ini, Bapak Ibu bisa menerapkan pelayanan terbaik yang harus Bapak Ibu terapkan di unit kerja. Kemudian juga kita nanti akan membahas tentang total quality management ya. Jadi total quality management merupakan sebuah manajemen yang memperlihatkan sebuah quality performance yang memastikan produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan desain yang telah dibuat. Jadi di sini tergantung pada desain, proses produksi, kemudian kinerja mesin, bahan dan pelatihan yang diberikan. Jadi dalam total quality management di sini yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bahwa pelanggan di sini didefinisikan sebagai kualitas. Jadi kualitas pelayanan yang kita berikan kepada seorang pelanggan ini apakah menjamin mutu pelayanan atau tidak. Kemudian kepemimpinan top manajemen. Jadi Bapak Ibu sebagai seorang pejabat pengawas di sini adalah tugasnya melihat seberapa jauh kualitas pelayanan yang diberikan oleh para pelaksana di bawah gitu. Jadi tugas Bapak Ibu adalah sebagai seorang pengawas. Kemudian kualitas sebagai isu strategis. Di sini dimaksudkan adalah kualitas di sini ini nanti akan menjadi sebuah peralihan ataupun sebuah pengambilan kebijakan yang akan dilihat pada tahap selanjutnya. Kemudian semua karyawan atau semua pegawai itu bertanggung jawab untuk kualitas itu. Artinya ketika kita memberikan sebuah pelayanan itu berkaitan juga dengan para pegawai yang lain. Di sini tidak hanya bergantung pada satu orang saja, karena antara satu orang dengan satu orang yang lain itu sangat berhubungan erat dalam meningkatkan kinerja pelayanan yang ada di organisasi. Kemudian dilakukan perbaikan secara terus-menerus. Di sini kita harus melibatkan masyarakat untuk melakukan perbaikan. Kenapa seperti itu? Karena masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari kita itu berhak untuk mendapatkan pelayanan terbaik yang ada di dalam unit kerja kita. Sehingga kita juga harus menyediakan layanan aduan dalam hal untuk meningkatkan perbaikan kualitas layanan yang kita berikan. Kemudian pemecahan masalah secara bersama-sama, karena dalam unit kerja organisasi kita, di sini kerja kita adalah kerja tim ya, jadi bukan kerja individu, sehingga pemecahan permasalahan secara bersama ini sangat diperlukan. Kemudian pengendalian kualitas secara statistik, jadi di sini kualitas harus kita lihat dan harus kita kembangkan terus-menerus. Kemudian pelatihan dan pendidikan bagi seluruh karyawan. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa untuk pegawai negeri sipil atau ASN di sini wajib mendapatkan pelatihan selama 20 jam pelajaran per tahunnya. Artinya di sini karena kita sedang dalam masa pandemi COVID-19, jadi para peserta ataupun para pegawai itu bisa mendapatkan pelatihan itu secara online ya. Jadi tidak hanya bergantung pada anggaran yang dimiliki oleh unit kerja organisasi. Jadi bisa kita lakukan peningkatan kualitas pegawai itu secara mandiri. Kemudian kita akan lanjutkan dengan kepuasan pelanggan. Jadi di sini membutuhkan beberapa bentuk sistem pengukuran dalam mengukur kepuasan pelanggan atau biasa kita sebut sebagai standar kepuasan masyarakat ya.
Kemudian kita bisa lakukan secara dengan survei ya, survei kepuasan masyarakat yang bisa kita lakukan secara luas. Kemudian total kepuasan pelanggan ini harus seiring dengan tujuan organisasi itu diadakan. Ini adalah materi singkat dalam materi manajemen mutu yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu dalam awal pembelajaran. Selanjutnya nanti kita akan masuk pada materi pokok di dalam Zoom meeting. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan membaca modul, kemudian juga bisa mendapatkan referensi dari tempat lain. Nanti kita akan berdiskusi secara luas dalam Zoom meeting. Saya rasa itu saja untuk video pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.